gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati Naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. I worship you Lord. Tak pernah gagal Engkau Tuhan, tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawaban-Mu. Engkau Tuhan,
di tempat ini yang setiap hari mengalami kebaikan Tuhan, boleh bersama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Come on, say together. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Angkat suaramu dan katakan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu bersama dan berkata, oh, sepanjang hidupku Kau setia. yes, oh Jesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Yes, Jesus. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Yeah. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Boleh bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan katakan bersama. Come on. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Jesus, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang maha luar biasa. Haleluya. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan.
bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sepanjang kami menjalankan firman-Mu, semuanya pasti berakhir dengan kebaikan. Amin. Karena Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Karena bersama dengan Kau, apapun masalah yang kami hadapi, kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Amin. Tuhan yang berperang di sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Ya, belum makan. Siapa yang suruh duduk? Belum disuruh duduk, udah duduk. Saya nanti masih berdiri terus lagi. Salam pemenang. Salam pemenang. Silakan duduk, saudaraku. Hari ini kita akan belajar melayani Tuhan dengan benar, saudaraku. Ada banyak orang pikirnya cuma melayani itu kayak saya gini khotbah terus sudah melayani, terus pemimpin pujian atau singer atau pemain musik itu sudah melayani atau ternyata melayani Tuhan itu bukan cuma hanya kayak gitu aja, saudara. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran yang sesungguhnya, melayani yang sesungguhnya. Kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Kita baca mulai ayat yang ke-38 sampai 42. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita baca sekali lagi dari ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Bahasa Indonesia bukan salah, saudaraku, tapi kurang jelas. Saya bacain bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ngomong gini. As they continued their travel, Jesus entered the village. A woman by the name of Martha welcomed him and made him feel quite at home. Jadi kalau saya artikan kira-kira ketika mereka meneruskan perjalanannya, Yesus masuk ke sebuah desa. Seorang perempuan yang bernama Marta menyambut dia dan membuatnya nyaman di rumah. Lebih jelas nggak? Jauh lebih jelas ya daripada bahasa Indonesianya. Jadi kalau Marta tuh menyambut Yesus, dia menyambut dan membuatnya nyaman. Begitu juga katanya kita bait Allah. Akunya sudah dipantek di kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. Si aku itu. Harusnya sekarang Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Rasul Paulus bilang hidupku yang sekarang bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu Kristen. Kristen itu bukan aku lagi. Akunya sudah mati. Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kita ini baitnya yang kudus. Itu baru betul. Jadi makanya kalau kita mau terima Yesus masuk dalam hidup kita harus menyambut dan membuatnya nyaman. Contoh, ini contoh nggak terjadi ya. Nggak terjadi, ini cuma contoh aja. Misalnya, pada suatu hari saya dipanggil sama sebuah gereja. Ini nggak terjadi loh ya. Ini cuma umpama saja. Saya dipanggil sebuah gereja, saya berangkat dari airport naik taksi, sampai udah dibilangin sama gembalanya, nanti tinggal di sini, ini cuma 50 meter sama gereja dekat, tinggal sama jemaatnya. Oke, saya sampai sana, saya ketok-ketok, tek. Orang yang punya tuh lagi bersihin mobil.
Lagi saya tek. Permisi, dia liatin saya, terus dia bersihin mobilnya lagi. Saya panggil lagi, permisi, dia liatin saya lagi, terus dia bersihin mobil lagi. Saya 3 kali, gitu juga. Saudara, jadi saya kira gimana? Kesudian apa? Apa saya enggak bisa pesan hotel sendiri? Ya sudah, saya panggil taksi online, saya cari hotel yang paling dekat. Enggak disambut. Kita enggak disambut, saudaraku. Kita aja digituin juga, rasanya juga kita juga enggak mau. Makanya mesti menyambut. Ini misalnya lagi, ini sekarang benar-benar kejadian, saudara. Saya dipanggil sebuah gereja, saya tinggal di rumah jemaatnya, udah gitu, terus lagi saya ketok-ketok, Pak Andrew, disambut. Wah, dibawain tas saya, dibawain masuk ke kamarnya komplit, sudah ada minuman, ada roti, ada ini, wah udah hotel bintang 5, sudah. AC udah nyala, semuanya sudah. Terus orangnya bilang, nanti malam habis kita makan, kita sharing ya. Wah, saya memang senang, saudaraku. Ngomong-ngomong firman memang itu kesenangan saya. Saya paling suka kalau ngomong firman. Nggak usah ngomong TikTok. Nah, sudah nih. Sudah lagi apa? Ini cuma misal lagi demi kejadian. Terus tahu-tahu mereka pada makan. Kedengaran kelontang, terang-tering pada makan. Saudara nggak dipanggil, kira-kira gimana? Nggak dibuat nyaman. Loh, saya sih nggak dikasih makan cuma semalam, no problem. Saya puasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum bisa kok. Apalagi cuma semalam. Tapi lain kali saya nggak mau tinggal di situ lagi. Ini yang benar. Saya dipanggil, yuk Pak, mari kita makan. Habis makan sudah duduk di ruang keluarga, bukan ruang tamu, ruang keluarga. Ada TV-nya gede kayak gini sih. Mungkin lebih gede lagi TV-nya. Gede kayak gitu. Terus nonton yang diputer film drakor. You know drakor? Drakor singkatan dari apa sih? Dracula Korea. Nonton kayak gitu terus imannya disedot loh. Dracula itu. Wah, udah nonton terus istrinya baik, suaminya selingkuh. Orang itu, gimana nih Pak? Coba gimana nih? Udah punya istri baik kayak gitu, selingkuh. Ini gimana? Dia jangan tanya sama saya, toh tanya sama sutradaranya, toh yuk tanya sama saya tuh gimana sih? Aduh, saya nggak dibuat nyaman, saudaraku. Udah nih tanya terus yang ini bilang ini, yang bilang, aduh bingung saya. Saya maaf ya, saya mesti nyiapin buat besok. Saya alasannya gitu, saya mau nyiapin buat besok. Saya masuk kamar, pusing saya ngeliatin drakor, saudaraku. Ya itu kayak gitu, nggak dibuat nyaman. Begitu juga Tuhan. Begitu dia masuk dalam hidup kita nggak nyambut, ya sudah dia nggak bakal masuk. Tapi kalau kita udah nyambut, bikin nyaman Tuhan kita ini. Caranya gimana? Baca Alkitab. Jangan Tuhan Yesus sudah masuk, kita nontonnya TikTok-kan terus. Nah, udah gitu selalu saya lihat di pinggir pintu gereja, ada anak muda yang pelayan juga. Di sini nggak ada loh ya, jadi jangan sakit hati loh ya, di sini nggak ada loh. Ini di gereja lain, dia lagi ngelihat kayak gitu sambil ketawa-ketawa. Kayak persis kayak wong edan. Saya lihat dari jarak jauh, tak lihat, perempuan kekurangan kain, joget-joget. Diliatin sambil ketawa-ketawa gini-gini, persis wong edan. Perempuan kayak gituan diliatin buat apa? Nonton TikTok gunanya apa? Coba sebut dong gunanya apa? Saudara punya utang 1 miliar, nonton tuh TikTok guyu-guyu. Utangnya masih ada nggak? TikTok tidak menyelesaikan masalah. Datang kepada Yesus melalui firman-Nya. Firman-Nya sanggup mengubah kutuk jadi berkat, sakit jadi sembuh. Itu kalau kita baca Alkitab. Nontonnya yang hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali, kecuali saudara memang kerja yang harus ada TikToknya. Udah di situ aja, jangan lihat yang lain-lain lagi. Ngabisin waktu, just only killing the time, just only wasting the time. Ngabisin waktu sia-sia, nonton-nonton kayak gitu. Sampai tua itu loh, tetap nggak bisa jadi murid Kristus. Isi hidup kita dengan firman, biarkan dia nyaman. Dia senang kalau kita masukin firman, kita ngomong firman, dia tuh suka tinggal dalam hidup kita. Nontonnya TikTok, terus apalagi itu yang internetan semua. Saya nggak ada tuh kayak Facebook, nggak ada, ngabisin waktu sia-sia itu kayak gitu buat saya.
Saya cuma baca Alkitab, saya hamba firman. Udah itu aja, saya cuma terikat dengan hanya firman Allah saja, tidak ada yang lain. Jadi seperti itulah kita nontonnya kayak gituan, nonton film-film wanita kekurangan kain, nonton film lagi yang jorok-jorok. Bagaimana Tuhan bisa nyaman dalam hidup kita? Dia keluar lagi. Kita jadi hamba TikTok, jadi bait TikTok, bait ini, bait itu, semua duniawi semua, dan tidak ada gunanya sama sekali. Makanya hari ini kita belajar, bikin dia nyaman. Caranya gimana? Banyak doa, ngomong-ngomong sama dia, walaupun sekarang kita belum bisa dengar suaranya, tapi mulai ajakin ngomong-ngomong. Dia tuh Bapak kita. Dia Raja kita. Ayo diajak, kalau nggak sekarang, saudara nggak ngomong, saudara nggak bakal bisa dengar suaranya sampai kapanpun juga. Saudara mulai ngajakin ngomong sampai hari ini, mungkin 2 tahun kemudian kita bisa dengar suaranya. Dimulai dari hari ini, bukan besok lusa. Itu saudaraku. Bikin dia nyaman. Kita lihat lagi. Kita buka di Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau ada Tuhan ngetuk pintu hati kita, Tuhan wujudnya sekarang nggak pakai manusia kayak dulu. Tuhan wujudnya sekarang adalah firman. Contohnya gimana? Kalau kita lagi dibikin benci sama seseorang, orang ini nipu 4M misalnya, atau dia memfitnah kita, segala macam. Kita punya kuasa untuk balas. Tapi ada firman, ada Yesus yang mengetuk. Firmannya ngomong apa? Ampuni, maka kau pun akan diampuni. Kau tidak mengampuni, maka kau pun tidak akan diampuni. Dibukain nggak? Ada firman, enggak bisa, dia salah, saya harus balas. Nah, kita enggak menyambut. Kita enggak menyambut Yesus itu artinya. Menyambut Yesus itu menyambut firman. Pada waktu kita harus mengampuni, pada waktu kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, kita balas kejahatan dengan kejahatan. Ya namanya kita enggak menyambut firman. Kita biasanya ngomong, saya nyambut, pokoknya kalau Yesus datang melalui firman. Dia ketuk pintu hati kita. Dibukain enggak? Kalau dibukain dia makan bersama-sama dengan kita. Banyak orang enggak mau. Lagi nonton TV, lagi seru-serunya, tahu-tahu ada firman yang mengutuk, tutup TV-mu, baca Alkitab. Ayo, apa yang kita lakuin? Sebentar Tuhan, sebentar. Ini lagi seru-serunya. Tuhan enggak mau. Dia mau hati seorang hamba, bukan hati seorang bos. Tapi dia mau hati seorang hamba. Nah itu saudaraku, kita lihat makanya dari situ. Jadi kalau Tuhan ngetuk pintu hati kita, buka. Biarkan dia masuk dan kita mau jadi pelaku. Itu kita bikin Tuhan itu nyaman tinggal dalam hidup kita. Amin. Nah itu seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke Lukas pasal yang ke-10. Sekarang kita baca di ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bahasa Inggris lebih jelas. Bahasa Inggris saya bacain ya. Dia ngomong begini. She had a sister Mary who sat before the master hanging on every word he said. Jadi artinya kalau dia mempunyai seorang saudara wanita di mana dia duduk di hadapan sang tuan. Hanging on every word he said. Mendengarkan setiap kata yang diucapkannya. Bukannya ada firman terus kita main HP. Sebagian dengar, sebagian enggak. Dia mendengarkan setiap kata. Itu yang Tuhan suka. Makanya jangan campur sama duniawi. Nah ini loh. Tuhan paling suka. Dia dikatakan every word he said.
mendengarkan setiap kata yang dikatakan, setiap kata. Jadi nggak ada sebagian hilang, sebagiannya didengerin, tidak. Tapi setiap kata. Sampai seperti itu. Sekarang saudara tahu nggak bedanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan? Melayani pekerjaan Tuhan. Kayak saya nih khotbah. Itu saya lagi melayani pekerjaan Tuhan. Yang di mimbar ini tadi semua, itu lagi melayani pekerjaan Tuhan. Yang di pintu Aser, itu melayani pekerjaan Tuhan. Antar jemput jemaat, melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, tidak perlu bertobat. Orang yang pinter, terus dia sekolah Alkitab, terus bisa mengarang seperti itu, khotbah bisa bagus. Walaupun belum bertobat. Seorang pezina juga bisa khotbah. Koruptor bisa khotbah. Jadi kalau melayani pekerjaan Tuhan tidak perlu pertobatan. Misalnya di gereja kalau biasanya ini kan di mall. Kalau gereja yang biasa kayak gitu ada tukang parkir bukan dari orang Kristen. Dia lagi melayani pekerjaan Tuhan. Pembantu lagi bersihin, nyapung, ngepel gereja. Dia lagi melayani pekerjaan Tuhan tanpa perlu pertobatan. Melayani pekerjaan Tuhan tanpa perlu pertobatan. Melayani Allah tadi. Duduk diam di kaki Tuhan, baca Alkitabmu, percaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan melakukannya. Itu kita sedang melayani Tuhan. Ini khusus untuk orang-orang yang sudah bertobat. Cek diri kita masing-masing. Lebih suka TV, lebih suka gadget, apa lebih suka firman? Jangan dijawab, nanti kalau bohong masuk neraka. Jawab di hati. Kalau kita bilang, iya aku masih belum bertobat sungguh-sungguh. Pertobatanmu baru berapa persen? Belum 100% itu. Orang yang bertobat 100% lebih suka firman daripada yang duniawi. Itu saudaraku. Jadi ini khusus membaca Alkitab, mempercayai Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan mau melakukannya, itu khusus untuk orang-orang yang sudah bertobat. Bertobat bukan cuma terima Yesus, saudaraku. Terima Yesus semua orang juga bisa. Terima Yesus dan mengeluarkan buah-buah pertobatannya. Nah ini orang bertobat. Nah itu seperti itu saudaraku. Jadi kita mesti ngerti apa yang kita ngelayani pekerjaan Tuhan tanpa pertobatan pun juga bisa. Pengkhotbah yang zina juga bisa. Pengkhotbah koruptor juga bisa. Tapi melayani Allah khusus hanya untuk orang-orang yang sudah bertobat. Ingat tuh saudaraku. Kita baca Alkitab enggak baca. Namanya pertobatanmu belum sungguh-sungguh. Nah itu saudaraku. Enggak ada alasan lagi. Tidak ada alasan. Dulu sebelum saya jadi Kristen, mata saya silinder. Jadi kalau saya baca kelamaan jadi dua-dua gitu. Jadi harus pakai kacamata. Karena saya paksa, saya baca Alkitab puluhan pasal. Silindernya hilang. Saya periksa lagi ke dokter, silindernya udah hilang. Coba, luar biasa nih firman ini luar biasa. Tapi kenapa kita nggak mau sama firman? Lebih suka sama TikTok. Yang gak ada gunanya sama sekali. Lebih suka sama yang lain-lain lagi, Facebook lah, apa lagi. Nah yang seperti itu buang waktu sia-sia yang tidak ada gunanya. Sakit ya tetap sakit. Datang kepada Yesus, sakit bisa jadi sembuh. Amin saudaraku. Nah ini, makanya melayani Allah itu yang paling penting. Makanya dikatakan tadi si Maria ini dia duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan setiap kata yang diucapkan Yesus. Itu lagi melayani Tuhan itu. Nah kita mau melayani Tuhan atau melayani pekerjaannya? Orang yang melayani Tuhan pasti melayani pekerjaannya. Tapi orang yang melayani pekerjaannya belum tentu melayani Tuhannya. Makanya hari ini kita belajar. Saudara. Jadi seorang Kristen, be a real Christian. Bukan cuma KTP Kristen. Tapi be a real Christian. Jadilah seorang Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Kristus. Harus seperti itu. Saudara. Nah makanya hari ini kita belajar. Makanya dikatakan hanging on every word he said. Mendengarkan setiap kata. Begitu kita dapat kasih karunia. Kalau kita sungguh-sungguh baca Alkitab walaupun semestinya kita nggak suka. Daging soalnya. Tapi kalau kita terus kita paksa untuk baca Alkitab. Nanti Tuhan kasih karunia dengan tiba-tiba kita bisa suka firman.
Dulu firman buat saya suatu kewajiban. Tapi begitu saya dapat kasih karunia-Nya, itu jadi suatu kebutuhan. Sama kayak saudara makan. Ada kewajiban di sini, ada yang nggak wajib makan? Makan lagi, kapan gitu loh, 3 bulan nggak makan gitu, ada nggak? Karena itu suatu kebutuhan. Begitu juga roh kita tuh butuh makan firman. Supaya kita ini kuat menghadapi apapun saja kita kuat. Amin saudaraku. Banyak orang nggak kuat, kenapa nggak mau baca Alkitab soalnya. Pelayanannya melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhannya. Itu bedanya di situ, saudaraku. Kita lihat lagi sekarang. Kita balik lagi ke Lukas pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kita lihat, Marta dan Maria itu harusnya seimbang. Harusnya. Pada waktu Yesus lagi ngomong, dua-duanya mesti dengerin. Jangan terus melayani yang lain lagi. Dia duduk diam. Begitu Yesus selesai berhenti berbicara, baru dua-duanya masuk dapur. Harusnya begitu. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya itu sama, penting. Tapi jangan melayani pekerjaannya saja, tapi tidak mau melayani Tuhannya. Nah itu salahnya di situ, saudaraku. Makanya dikatakan di sini, kalau bahasa Inggris lebih jelas. But Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Later, she stepped in, interrupting them. Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Tell her to lend me a hand. Kalau saya translate kira-kira, tetapi Marta ditarik menjauh oleh semua yang harus ia kerjakan di dapur. Setelah itu ia masuk mengganggu pembicaraan mereka. Guru, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku telah melimpahkan semua pekerjaan dapur padaku? Katakan kepadanya untuk membantu aku. Jadi orang yang suka melayani pekerjaan Tuhannya saja, tidak melayani Allahnya, suka merintah-merintah Tuhan. Tuhan, besok nih ada sesuatu yang besar dalam hidup saya ini. Jangan sampai meleset loh Tuhan. Aduh, tolong Tuhan, jangan sampai meleset ini miliatan ini. Kalau sampai meleset, aku tidak mau lagi ke gereja. Ngancem Tuhan berani loh. Ngancem Pangdam berani nggak? Baru bintang 2, kita nggak berani. Tapi ngancem Tuhan berani. Karena cuman melayani pekerjaan Tuhan sama kayak si Marta ini. Nyuruh-nyuruh Tuhan, suruh dia begini, suruh dia begitu. Nah itu loh. Tapi kalau kita lihat, tadi dikatakan, and Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Tetapi Martha ditarik menjauh dengan apa yang ia harus kerjakan di dapur. Harusnya dia dengar firman, tapi ditarik menjauh supaya jangan dengar firman. Sampai hari ini. Pernah pada suatu kali, ini satu gereja besar juga. Saya, ini tim musik sudah ada di situ, saya dipanggil ke mimbar, saya berdoa, setelah saya berdoa, semua turun, salah satu tim musik itu selalu ngomong-ngomong sebentar sama sebelahnya, keluar, tidak pernah kembali lagi. Jadi dia nggak dengar pesan Tuhan. Sudah selesai, saya tanya sama temannya tadi ngomong-ngomong, loh tadi temanmu itu kok keluar kok nggak balik lagi? Oh iya, dia supir Grab, dapat tarikan jauh. Ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. Ada lagi saya, lagi sudah mau firman, saya dikasih, mic-nya udah dikasih, saya lagi doa, ada beberapa ibu-ibu, geruduk, pada keluar semua. Mau firman pada keluar semua. Ya sudah, selesai saya tanya, itu tadi ibu-ibu kok keluar kok nggak masuk lagi, kenapa? Oh lagi nyiapin jualannya. Ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. And Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. Dia ngurusi
dapur. Sama. Atau sudah lagi ini terus pemain musik duduk ke belakang, udah duduk di belakang, terus ada orang yang di situ rada besar gitu, dia masuk di orang besar itu jadi nggak kelihatan, terus mulai WA-an, ketawa-ketawa, nggak dengerin firman. Banyak yang kayak gitu, seperti kayak Martha ini, and Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. Ada lagi, gereja lagi. Ini puji-pujiannya lebih hebat lagi. Cingkrak-cingkrak. Wah, nari-nari semua. Nari-nari semuanya. Wah, loncat. Sudah 45 menit. Loncat luar biasa. Begitu lagi mau masuk firman, lagi doa. Ngorok semua kecapean. Ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. Sedangkan setiap firman itu pesannya Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita nggak mau dengar. Kira-kira gimana saudaraku, Tuhan bisa disukakan dari mana? Makanya Tuhan bilang si Maria itu sudah mengambil bagian yang terbaik. Yang terbaik itu pelayanan sama Tuhan, nggak sampai ujung bumi, nggak. Duduk diam di kaki Tuhan, dengerin setiap kata. Percayai dengan segenap hati dan lakukan. Itu Tuhan sangat-sangat disukakan. Pelayanan yang paling Tuhan suka di muka bumi ini. Coba duduk diam di kaki Tuhan, dengerin firman-Nya. Percaya dengan segenap hati, lakukan. Itu yang paling suka, Tuhan paling suka. Bukan suara bagus. Waduh, harus menyanyi dengan suara yang bagus, mic-nya harus yang bagus, semuanya speakernya yang miliatan segala macam. Lah kalau gereja yang nggak punya kayak gitu, bagaimana? Nggak bisa muji Tuhan dong. Lah kalau orangnya bisu gimana? Ngomong Tuhan lihat hati. Kalau hatinya tulus, biarpun itu pujian yang terbaik untuk Tuhan. Bukan suara bagus yang Tuhan ambil, tapi hati. Amin saudaraku. Ya memang hati bagus, suara bagus itu jauh lebih baik lagi. Tapi bukan suara bagus yang dilihat, bukan khotbahnya bagus yang dilihat. Jadi pelaku firman atau tidak? Enggak jadi pelaku, bukan Kristen, cuma masuk gereja. Pengikut Kristus, Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang diikuti apanya? Masa kasutnya? Masa jubahnya? Ya firmannya. Makanya banyak baca Alkitab. Kurangi TV-nya, kurangi gadgetnya, saudaraku. Yang tidak ada gunanya sama sekali. Ada lagi yang terikat dengan apa? Politik, jago. Kalau ngomong politik, wah si ini, menteri ini begini-begini. Yang ini begini. Terus apa? Ngomong sama saya, apa? Udah jago politik, bisa ngubah politik Indonesia? Nggak bisa. Lah buat apa gunain melakukan hal-hal yang sia-sia? Baca Alkitab, jadi pelaku firman. Firman sanggup mengubahkan politik Indonesia. Amin saudaraku. Nah itu harusnya seperti itu. Jangan mau ditipu sama si iblis untuk apa? Ngabisin waktu sia-sia. Just only killing the time. Jangan yang seperti itu saudaraku. Makanya hari ini kita belajar. Kita lihat lagi. Keluaran pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-9. Keluaran 5 ayat yang ke-9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Nah ini kalau saudara baca keseluruhannya. Waktu itu Musa disuruh sama Tuhan ngomong sama orang Israel. Supaya mau dibebasin. Dia ngomong sama Firaun. Nah Firaun mulai ngomong, wah ini perkataan dusta. Firman dia ngomongin perkataan dusta. Jadi si Firaun itu melambangkan si setan tuh ya kayak gitu itu. Ngomong firman itu perkataan dusta. Supaya jangan dengerin perkataan dusta, diikat dengan pekerjaannya. Kalau dulu harus semuanya sudah dikasih, merangnya udah dikasih, terus tanahnya itu, tanah liatnya udah dikasih semua. Sekarang nggak, harus cari sendiri semua. Dan jumlahnya harus tetap sama. Nah diperberat. Sekarang mungkin pekerjaannya semakin kelihatannya kayak diberkati.
Ada sih satu cerita dan ini sungguh-sungguh terjadi. Saudara. Jadi ini semestinya dari anak muda 2 menikah. Karena saya lupa dia tuh kuliah di bidang apa. Memang kuliah itu waktu itu sedikit sekali lah gitu. Tapi kalau sampai ada yang pesan itu bisa dapat uang yang besar. Tapi jarang yang pesan itu. Cuman saya lupa apa gitu. Wah lagi gak punya uang. Nanti ada pesanan bisa dapat. Tapi 3 bulan kemudian habis. Wah, tapi doa pagi datang, doa siang datang, doa malam datang. Hari Minggu ada 3 kebaktian, 3-3-nya datang terus. Ada apa saja datang, baca Alkitab, doa, puasa seperti itu. Karena dia jadi pelaku firman, dia semakin diberkati. Semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Dan sangat-sangat diberkati. Udah diberkati, ternyata itu ikatan. Doa pagi udah gak pernah datang. Doa siang apalagi doa malam. Lagi ditanyain si gembalanya datang ke rumah. Kamu dulu panutan loh. Doa paginya kok gak datang? Iya Pak, gimana bisa datang? Saya kan mesti kasih contoh sama pegawai. Sebelum pegawai datang saya udah datang dulu. Supaya saya jadi contoh, teladan. Dan banyak pekerjaan yang kemarin belum selesai, saya harus pagi-pagi harus selesaikan. Ya udah, doa siang. Lah ya itu lagi loh Pak. Buat makan aja udah sulit, apalagi doa, datang ke gereja. Buat makan tuh loh Pak, ada sulit karena pekerjaannya begitu banyak. Ya udah, doa malam. Lah ya itu lagi loh Pak. Doa malam udah capek. Sampai rumah tuh kalau udah kena bantal langsung ser. Ya udah, hari Minggu pagi-pagi ya datang. Lah ya itu lagi loh Pak. Pagi-pagi itu masih ngantuk Pak. 1 minggu kerja dari Senin sampai Sabtu. Jadi kalau Minggu tuh bisa tidur sampai siang. Ya udah, doa kebaktian yang siang. Lah ya itu Pak. Itu baru bangun Pak. Nanti saya datangnya telat lagi. Ya udah malam, kebaktian yang sore. Lah ya itu lagi loh Pak. Satu-satunya yang bisa pergi sama keluarga, itu cuma Minggu sore. Jadi saya harus pergi sama keluarga, diikat sama si iblis. Dengan pekerjaan-pekerjaan, melupakan Tuhan Allahnya. Betul. Tuhan masih kasih kesempatan karena dia selalu memberi kesempatan. Allah kita ini luar biasa, maha baiknya. Dia selalu memberi kesempatan, ada hamba Tuhan yang memperingatkan, tapi namanya udah punya duit, udah lupa semuanya. Sudah jalan, sudah mulai lupa itu jalan lagi 2 tahun. Dikasih waktu lagi 2 tahun. 2 tahun kemudian si suami digondol kuntilanak. You know digondol? Digondol kuntilanak. Sampai berapa waktu kemudian istrinya tahu. Marah istrinya, marah besar. Akhirnya dibales. Akhirnya gondol gendruwo. Jadi mereka berantem bukan main sampai seperti itu berantemnya. Jalan 1 tahun kemudian dosanya matang. Menghasilkan maut. Istrinya dulu saudaraku. Mati kena kanker. Kanker ganas. Gak ada 3 bulan. Divonis sama dokter, kena kanker ganas, tidak ada 3 bulan, mati. Setengah tahun kemudian, suaminya sama si kuntilanak, lagi jalan di tol, tabrakan, mati semuanya. Jangan sampai seperti itu saudaraku. Tuhan adalah Tuhan, uang adalah uang. Jangan dicampur uang menjadi Tuhan saudaraku. Makanya hari ini kita belajar, layani Tuhan, jangan layani duitnya. Melayani Tuhan, kalau kita melayani Tuhannya, uangnya nyari kita, bukan kita nyari uang, uangnya nyari kita, kesehatannya nyari kita, kesembuhannya nyari kita, kebahagiaannya nyari kita, semuanya tuh nyari kita, bukan kita nyari itu. Amin. Maka justru cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuh coba, suruh cari kerajaan Allah, di mana Yesus ada bertahta, itu yang penting saudaraku. Kita lihat lagi sekarang. Kita balik lagi.
Kita balik lagi, kita lihat di ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau bahasa Inggrisnya hampir sama. So. The master said, Martha, dear Martha, you're fussing far too much and getting yourself worked up over nothing. Kalau ditranslate kira-kira sang guru berkata, Marta, Marta yang kukasihi, engkau terlalu meributkan atau merepotkan dan membuat dirimu sibuk untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Nah itu. Banyak orang Kristen melakukan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Senangkan hati Tuhan. Layani Dia. Baca Alkitabmu. Percaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati. Lakukan. Dan Allah sangat-sangat disukakan. Kalau Dia sangat disukakan, Dia juga akan menyukakan kita. Sampai keturunan kita semuanya dijamin oleh Tuhan. Sampai jodohnya, sampai keturunan yang lain lagi, sampai anak cucu cicit semuanya dijamin semua sama Tuhan. Coba. Itu yang ada gunanya. Jangan cuma cari uang, memang kita butuh uang. Tapi kalau kita cari Tuhan, kita dapat uang. Cari uang, dapat setan. Itu kayak tadi itu. Udah dapat uangnya banyak, ya dapat kuntilanak sama gendruwo coba. Nah itu seperti itu akhirnya. Akhirnya apa? Mati semua karena melakukan dosa. Dosa kalau sudah matang akan menghasilkan maut. Hati-hati loh. Bisa melalui sakit penyakit, bisa tabrakan, bisa dibunuh orang. Tapi itu karena dosa. Dosanya matang menghasilkan maut, saudaraku. Tapi kalau kita jadi pelaku firman, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Nah itu seperti itu. Makanya hari ini kita belajar. Jangan cuma kita pelayanan. Saya punya teman dulu pelayanan. Kalau 1 minggu harus 40 kali pelayanan. Saya bilang ayatnya di mana? Dia bilang kalau saya melayani 40 kali itu Tuhan disukakan. Loh ayatnya itu di mana? Tolong tunjukin sama saya ayatnya di mana? 1 minggu harus melayani 40 kali itu di mana ayatnya? Enggak ada. Tuhan disukakan dengan duduk diam di kakinya. Dengerin setiap kata, baca Alkitab. Kalau sekarang kita, Yesusnya menampakkan diri melalui firman ini. Baca Alkitabmu. Jangan lihat yang lain, baca Alkitabmu, sukakan hatinya. Dia akan menyukakan hati kita juga. Amin saudaraku. Nah itu seperti itu. Yang terakhir kita baca di ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bahasa Inggrisnya, one thing only is essential and Mary has chosen it. It's the main course and won't be taken from her. Sama sih artinya kira-kira begitu. Dikatakan makanya yang terbaik, the main course itu utama, yang utama. Cuma apa? Cuma kayak tadi dengerin firman Tuhan. Jadi pelaku, udah itu aja Tuhan disukakan. Begitu kita cari kerajaan Allah itu seperti itu. Itu kerajaan Allah bukan kerajaan dunia yang kita cari. Kerajaan Allah dicari, apapun kebutuhan kita akan ditambahkan semuanya. Dari kesehatan, dari kebahagiaan, umur panjang, kesuksesan, semua akan ditambahkan semuanya. Kalau kita cari kerajaan Allahnya lebih dulu. Amin saudaraku. Nah itu seperti itu. Jadi makanya hari ini kita belajar saudaraku. Dikatakan Maria telah mengambil sesuatu yang utama. The main course itu yang utama yang diambil. Dan itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Sampai di sorga pun tidak akan pernah diambil. Sekarang kita punya pegangan apa? Bukan firman. Suami, pada suatu hari suamimu akan diambil. Ingat-ingat. Istri, pada suatu hari istrimu juga akan diambil. Anak, pada suatu hari anakmu juga akan diambil. Bergantung sama apa? Orang tua, pada suatu hari orang tuamu juga akan diambil. Bergantung pada apa lagi? Uang, pada suatu hari uang juga akan diambil. Jabatan, pada suatu hari jabatan pun akan diambil. Semua yang ada di dunia ini semuanya akan diambil semua sama Tuhan. Kecuali kita berpegang pada Yesus melalui firman-Nya. Itu tidak akan pernah diambil. Sampai sorga pun tidak akan pernah diambil. Amin selaku. Nah itu sudah. Jadi makanya hari ini kita belajar. Ayo kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan pasti melayani pekerjaannya.
Tapi orang yang melayani pekerjaannya saja belum tentu melayani Allahnya. Jadi mulai hari ini baca Alkitabmu. Memang baca Alkitab kayak saya dulu yang gak suka selaku. Apalagi di perjanjian lama. Si anu peranakan si anu peran. Sampai ini buku apa tuh ya. Nah gunanya buat saya tuh apa? Si anu peranakan si anu. Nanti ada merah kirmisi sekian ukurannya. Aduh ini buat apa sampai kayak gitu dulu. Tapi dengan saya membaca itu saya menyukakan hati Tuhan. Saudara itu sudah lunas dibeli dengan darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Kita sudah bukan milik aku lagi, tapi milik Kristus. Kita ini hamba tuh masih bagus. Budak, kita ini budaknya Tuhan. Jadi jangan macam-macam, kita ini budaknya Tuhan. Tapi Tuhan bilang hamba. Nah itu, jadi kita hanya apa? Hidup menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati kita. Biar Tuhan yang menyukakan hati kita. Bukan kita menyukakan hati kita sendiri, kita menyukakan hati Tuhan dan Tuhan menyukakan hati kita. Amin selaku. Itu seperti itu yang benar. Jadi makanya hari ini kita belajar tentang melayani Allah yang benar. Bukannya kayak tadi kita kayak saya begini khotbah tapi di balik ini berantem sama istri yang segala macam yang nggak ada gunanya. Cuma di depan jemaat kelihatannya baik, tapi di belakang Tuhan bilang aku nggak suka sama kamu digituin sama Tuhan. Jadilah pelaku firman. Dimulai dari mana? Rumah tangga. Bagaimana kita memperlakukan istri kita, bagaimana kita memperlakukan suami kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Itu dimulai dari situ, prakteknya tuh di rumah tangga. Bukan di luar bisa jadi malaikat, di rumah tangga bisa jadi setan. Nah itu gak boleh. Dimulai dari rumah tangga kita melayani Allah. Amin selaku. Nah, jadi sekarang kita ngerti bahwa melayani Tuhan itu yang paling Tuhan suka. Amin selaku. Salam pemenang. Salam pemenang. Mari kita bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk saudara. Kita angkat tangan kanan kita letakkan tangan kiri kita ke dada kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, sekalipun firman-Mu itu keras bagian palu dan godam, bagaikan api yang menghanguskan, tapi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Bersyukur Tuhan, kami diingatkan bahwa melayani Allah, bukannya sampai harus memerlukan uang ratusan juta, tidak perlu. Cuma duduk diam di depan firman Tuhan, membaca Alkitab, mempercaya Alkitab yang kami baca dengan segenap hati dan mau melakukannya. Itu melayani Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau Tuhan, semua yang ada di sini dimulai melayani Allah lebih dahulu. Kami percaya kalau kami melayani Allah, kami juga akan melayani pekerjaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menjadi orang Kristen yang sejati. Pengikut Kristus, bukan pengikut gadget, bukan pengikut TV, bukan pengikut segala macam yang di dunia, tapi pengikut Kristus. Kami mau Tuhan. Terima kasih. Kau ubahkan kami semua yang ada di sini. Setiap laki-laki diubah menjadi laki-laki yang terbaik dimanapun kami berada. Juga menjadi suami yang terbaik bagi istri kami. Juga menjadi bapak yang terbaik bagi anak-anak kami. Dan kaum wanita di sini juga diubah menjadi wanita-wanita yang terbaik dimanapun mereka berada. Menjadi istri yang terbaik bagi suami. Menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Bisa mengajar anak-anaknya, memperlihatkan Kristus di dalam kehidupannya. Bukan hanya melalui perkataannya, tapi melalui kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur sekali. Kami praktek melayani Tuhan di keluarga kami masing-masing. Dan sampai dari keluarga sampai akhirnya sampai ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk gereja kami yang terbaik. Untuk Bapak Ibu Gembala kami yang terbaik. Pekerja-pekerja aktivis-aktivis yang terbaik. Setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik. Pemimpin pujian yang terbaik. Singer yang terbaik. Pemain musik yang terbaik. Multimedia yang terbaik. Dan jemaatmu di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Dan kau memberi kepada kami keluarga yang terbaik. Rumah tangga yang terbaik. Suami yang terbaik. Istri yang terbaik. Keturunan yang terbaik. Calon jodoh-jodoh keturunan kami juga yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik.
pelayanan yang terbaik, studi yang terbaik, masa depan yang terbaik, kota yang terbaik, negara yang terbaik, pemerintahan yang terbaik, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan mari bersama-sama angkat tinggi-tinggi tanganmu. Kemuliaan bagi Tuhan. Dikembang maha tinggi, Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.